Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 17 Juli 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 4 ayat 38 dan 39 yang berkata demikian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini sama-sama akan saudara dan saya renungkan di hari ini tanggal 17 Juli 2021 yang saya beri judul Demam keras disembuhkan tanpa obat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penggalan 2 ayat itu menceritakan tentang bagaimana Yesus Kristus sang dokter ajaib, dokter agung itu menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang mengalami sakit demam keras. Maksud demam keras itu demamnya tinggi, suhunya tinggi, ya. Nah, kita mau lihat kesembuhan yang terjadi pada ibu mertua Petrus itu karena apa? Yang pertama, jadi dia disembuhkan tanpa obat ya saudara. Yang pertama, ternyata harus ada kunjungan atau lawatan dari sang dokter agung itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang orang yang sakit, pasien yang sakit, cara pertama untuk mengalami kesembuhan ada 2 macam, yaitu dia datang kepada dokter, dia mengunjungi dokter, atau sebaliknya dokter yang mengunjungi dia. Kalau di zaman sekarang, jika dokter itu mendatangi pasien, berarti pasien itu adalah pasien yang punya uang, pasien yang kaya, pasien yang punya kedudukan sehingga dia bisa mendatangi dokter. Tapi perhatikan di sini, ibu mertua Petrus itu gak kaya, gak terpandang, tapi karena anak mantunya dekat dengan Yesus. Perhatikan, anak mantunya dekat dengan sang dokter agung. Jadi yang pertama, untuk saudara dan saya mengalami kesembuhan, perhatikan harus ada hubungan yang dekat dengan dokter agung itu. Ya, minimal dalam keluarga kita ada yang punya hubungan dekat dengan dokter agung itu. Petrus punya hubungan yang dekat dengan Yesus sang dokter agung, sehingga membuat Yesus bisa mendatangi rumah Petrus atau rumah mertua Petrus. Jadi yang pertama, untuk mengalami kesembuhan itu harus ada lawatan atau kunjungan sang dokter agung. Untuk mendapatkan kunjungan sang dokter agung, berarti kita harus punya hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan sang dokter agung. Yang kedua, Yesus sudah datang untuk mendatangi rumah ibu mertua Petrus, tapi yang kedua ada jarak yang dekat antara pasien dengan dokter itu. Kalau saudara lihat, setiap orang yang sakit di rumah sakit, kalau dia didatangi dokter, dokternya nggak mungkin berdiri jarak jauh. Dokternya harus berdiri tepat terdekat dengan pasien itu. Kita lihat di ayat yang 39. Maka ia, yaitu Yesus, berdiri di sisi perempuan itu. Jadi posisi Yesus itu dekat dengan ibu mertua Petrus. Saya mau beritahu buat saudara, pada saat ibu mertua Petrus tidak sakit demam keras,
Bukankah Yesus sedang tidak dekat dengan dia? Tapi ketika dia sakit demam keras, Yesus bukan saja datang melawat di dalam rumah perempuan itu, mertua Petrus itu, tapi Yesus juga mengambil posisi sampai dekat banget dengan perempuan itu. Tuhan mau katakan di poin 2 ini bahwa terkadang Allah mengizinkan saudara dan saya ada di dalam situasi sakit supaya Allah bisa dekat dengan kita, supaya Allah bisa membawa posisinya dekat dengan saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya sulit mendekat, tapi dia akan mendekat kepada kita. Sang dokter agung itu mendekat kepada mertua Petrus. Kemudian yang ketiga kita lihat di ayat 39, sang dokter itu mulai menggunakan otoritasnya untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dengan cara apa? Dia menghardik demam itu. Perhatikan, yang ketiga, sang dokter agung itu menghardik demam itu. Yesus menghardik demam itu. Dia menghardik penyakit itu dari mertua Petrus. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-39 itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perhatikan, ada hardikan yang Yesus buat terhadap penyakit demam keras yang dialami oleh perempuan itu. Nah, Tuhan juga mau katakan di bagian ini, terkadang saudara dan saya juga butuh Yesus, butuh dokter yang agung itu menghardik penyakit kita, supaya penyakit itu tidak lagi melemahkan kita, supaya penyakit itu tidak lagi membuat kita terbaring, supaya penyakit itu pun meninggalkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyakit itu pun meninggalkan ibu mertua Petrus. Lalu ibu mertua itu segera bangun dan melayani Yesus dengan timnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita mau lihat ada satu bagian yang Yesus lakukan yang tidak tertulis di dalam Injil Markus itu. Kita mau lihat dalam Matius 8 ayat 15, perikop yang sama waktu Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Di sana dikatakan bahwa Yesus memegang tangan ibu mertua itu lalu menjamannya. Jadi ada jamahan. Jadi ketika dokter itu menjama orang yang sakit, ibu mertua Petrus, plus tadi di Markus dia menghardiknya, maka demam keras itu hilang. Tuhan mau bilang di poin yang terakhir ini bahwa ketika saudara dan saya mengalami sakit penyakit, kita butuh jamahan sang dokter agung itu. Kita butuh sentuhannya, karena sentuhannya itu akan memberikan kesembuhan ilahi. Sentuhannya akan melenyapkan sakit penyakit apapun. Dan kebetulan yang diderita oleh mertua Petrus adalah sakit demam keras. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam keras terbukti tanpa obat, kan saudara? Cukup dengan ada kunjungan Yesus sang dokter agung, kemudian cukup dengan Yesus mengambil posisi terdekat dengan mertua Petrus yang sakit. Kemudian Yesus menjamah tangan mertua Petrus itu, ada jamahan. Yang keempat, Yesus menghardik penyakit demam itu, dan lenyaplah penyakit demam itu. Apakah hari ini saudara sedang mengalami sakit penyakit? Mungkin ada yang demam, mungkin ada yang batuk-batuk, ada yang flu, yang kehilangan rasa,
kehilangan penciumannya yang ciri-cirinya menakutkan saudara, membuat saudara panik. Jangan takut, karena sang dokter agung itu sanggup menyembuhkan dengan cara ajaib tanpa obat. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh minum obat ketika sakit. Tapi peristiwa penyembuhan mertua Petrus yang di-share pagi ini mau menguatkan kita bahwa sang dokter agung itu punya cara yang ajaib, yang dunia tidak bisa menjiblaknya, dokter manapun gak bisa menjiblaknya, karena dia bisa menyembuhkan demam keras tanpa obat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam terus percaya pada sang dokter ajaib. Amin.